inspirasi yang bagus banget menurut saya pribadi. Kenapa? Jadi memanfaatkan ruangan yang di area belakang. Rumah minimalis model yang paling terjangkau di belakang mall. Harganya 1,3 miliaran. Ayo kita gali lebih dalam. Halo semuanya, selamat datang kembali di Haira Admilia. Hari ini kita ada di daerah Geraha Raya. Kita akan bahas tipe lain yang ada di klaster ini. Di video sebelumnya kita udah pernah bahas nih, video yang tipenya 6x12, dan kali ini kita akan review tipe yang 5x12, yaitu tipe Lily. Di sini terdapat 2 kamar tidur, tapi tenang aja, buat Anda yang mau di-extend jadi 3 kamar tidur pun juga bisa, jadi ada opsinya. Nah, sebelum kita lihat rumahnya, saya mau jelasin dulu nih sedikit mengenai kawasannya. Kita bisa lihat sama-sama ya, di sini row jalannya juga cukup besar, ini sekitar 6-7 meter row jalannya, dan juga di sini sudah mulai pembangunan. Jadi, kalau Anda yang cari rumah yang ininya nggak terlalu lama, kurang lebih sekitar 12 bulan, di sini bisa jadi salah satu opsi yang paling cocok banget untuk Anda ambil. Ditambah lagi di sini banyak sekali fasilitasnya seperti akan ada high track, ada high deck, ada high sport, dan juga ada high park. Nah, itu yang akan Anda dapatkan di kawasan ini. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai kenapa sih di kawasan ini salah satu kawasan yang cocok banget, bukan hanya untuk tinggal tapi juga untuk Anda yang emang investasi. Pertama, lokasinya sangat strategis, terletak persis di belakang Transmart Bintaro. Kalau Anda pun nyari fasilitas pendidikan, akses tol, dan lain-lainnya, itu dekat sekali. Kuliner-kuliner besar seperti McD, KFC, Hokben, dan lain-lainnya sudah ada di sekitaran sini. Mau ke supermarket pun jaraknya sekitar 5-10 menit pun sudah bisa Anda jangkau. Jadi enak banget nih kalau Anda tinggal di sini. Geraha Raya juga terletak di antara Bintaro dan juga Alam Sutra. Jadi kalau Anda yang mobilitasnya ke daerah Tangerang atau Anda yang mau ke daerah Jakarta, tenang aja, aksesnya sudah ada melalui kendaraan bermotor ataupun Anda menggunakan akses tol. Nah, sekarang kita bahas rumahnya mulai dari tampak depan. Nah, ini kita sudah sama-sama lihat perpaduan warnanya itu kalem ya. Dan di bagian depannya Anda masih dapat carport mobil. Ini bisa 1 mobil dan juga 2 motor ya. Sekarang kita masuk yuk ke dalam rumahnya. Wah, ternyata dalamnya nyaman dan asik banget. Oke, sekarang kita bahas lantai satunya dulu ya. Tipe yang kita review ini adalah yang luas bangunannya 56 meter persegi, terdiri dari 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi dan 1 powder room. Nah, begitu masuk ke rumahnya, kita langsung ada area ruang keluarga di sini yang besar dan nyaman sekali. Ini untuk ukuran rumah minimalis besar loh. Masih banyak space yang bisa dimanfaatkan nih. Misalkan Anda mau tambahkan 2 seat lagi, 2 kursi di sebelah sini, jadi letter L itu bisa. Jadi benar-benar rumah ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dan di sebelah sini juga ada 1 powder room ya. Ada 1 area, kalau di rumah ini dijadikan untuk area dudukan seperti ini. Ini kalau mau Anda jadikan untuk area storage room, untuk ruang penyimpanan, Anda tinggal buat aja furniture yang untuk pintunya. Jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dan sekarang kita lihat nih ke area belakang di rumah ini. Karena rumahnya ini sudah dimodifikasi dengan interior design, jadi rumah ini sudah ada penambahan beberapa area. Misalkan ini nanti aslinya kalau Anda dapat ketika beli rumah yang inden, ini sampai sini aja nih. Jadi 1,2 meter nih, nanti 1,2 meter akan ada keramik ya. Jadi ini nanti kosong. Oke. Dan ini inspirasi yang bagus banget menurut saya pribadi. Jadi memanfaatkan ruangan yang di area belakang dibangun full supaya bisa dimanfaatkan fungsinya dengan sebaik mungkin. Misalkan di area sini untuk menggosok, lalu di sini ditaruh mesin cuci. Jadi rumah ini benar-benar melengkapi kebutuhan Anda setiap hari. Area makannya bisa di sini, dibuat mini island seperti ini. Ini saya suka banget sejujurnya dengan desain yang ada di tipe Lily yang di rumah contoh ini. Bisa jadi inspirasi Anda juga nih, kalau misalkan nanti Anda beli tipe ini. Anda mau modifikasi seperti ini pun bisa banget. Satu hal lagi nih yang saya suka banget dari rumah contoh ini kan ada kanopi dengan skylight ya. Jadi dibuatnya, kenapa skylight? Ini yang saya tangkap adalah supaya area di ruangan ini tetap terang kalau di pagi hingga sore hari, dan kalau malam pun tetap nggak kehujanan. Nah, tetap di sini dibuat juga nih, ada sedikit area terbuka, void. Jadi supaya oksigen atau udara tetap bisa masuk ke dalam sini. Oke, ini buat milenial sih suka banget pasti. Saya juga
suka banget dengan konsep desain yang ada di rumah ini. Yuk, sekarang kita lanjut. Oh iya, sebelum kita naik ke atas, saya mau info juga. Jadi, ketika rumah ini kita review, Anda sudah dapat otomatis tadi di depan kanopi sudah akan terpasang otomatis. Jadi, Anda nggak perlu pusing-pusing lagi nih ngurusin untuk mobilnya kepanasan atau kendaraan kepanasan. Tenang aja, itu sudah dibereskan oleh developernya. Kedua, sudah aman, pintunya juga smart door lock. Dan juga di setiap kamar tidurnya otomatis mendapatkan unit AC. Jadi Anda pindah ke sini udah adem, nggak perlu panas-panasan lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 terdapat 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Yuk. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2. Sebelum kita sampai ke atas, saya mau bahas dulu nih. Ini ceilingnya tinggi sekali yang membuat udara dan sirkulasi di sini juga bagus banget. Sekarang kita udah sampai di lantai 2. Saya sebutkan dulu ada apa aja. Di sebelah sini ada 1 kamar mandi. Sini kamar tidur anak dan di sini kamar tidur utamanya. Kita masuk ke sini dulu yuk. Ini kamar anaknya sudah dilengkapi dengan wallpaper ya. Di sini juga bagus banget inspirasinya untuk anak cowok. Mungkin anak Anda suka dengan astronot, bisa Anda jadikan referensi kayak gini. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan anak Anda dan kebutuhan Anda juga di rumah. Dan di kamar ini juga masih dapat pencahayaan di area samping ya, yang langsung mengarah ke taman di bagian bawah. Oke, jadi kamarnya nggak akan sumpek. Oke, lanjut kita ke kamar utamanya. Wah, ini asik sih. Kamar utamanya terlihat compact minimalis. Lalu kalau diinspirasi di kamar utamanya ini, kanan kirinya juga masih bisa untuk akses ya. Jadi kalau Anda pakai kasur ukuran queen size seperti ini juga masih nyaman banget. Dan masih bisa Anda taruh lemari seperti ini. Jadi ini untuk inspirasi kalau misalkan nanti Anda ambil unit yang tipe Lily ini. Dan di sini tetap bisa dimanfaatkan untuk area TV, untuk area rias. Dan tidak ketinggalan Anda masih dapat balkon yang besar. Ini lega banget. Anda bisa jadikan di sini area untuk duduk sebelah sana. Jadi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dan tenang aja karena ini ada partisi besi di sebelah sini. Ini besi ya, yang membuat rumah ini tidak panas. Kita udah beres nih bahas rumahnya dari lantai 1 sampai lantai 2. Setelah ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta tes aksesnya. Oke, sekarang kita di segmen duduk bareng. Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Kita akan bahas tipe yang Lily yang standar. Itu luas tanahnya 60 meter persegi dengan luas bangunan 56 meter persegi. Cara bayarnya ada 3, tapi yang kita bahas dan hitung-hitung akan ada 2 ya, untuk cash dan juga untuk yang KPR. Karena untuk cash bertahap itu pengajuan sifatnya, oke? Nah, untuk yang cash kerasnya, harga tipe ini adalah 1.362.407.125 rupiah. Cara bayar kedua yang KPR, ini ada 2 kebetulan. Ada yang 1 kali dan juga ada yang 6 kali. Nah, kalau untuk yang 1 kali bayar DP, itu minimal adalah 10%. Harganya adalah 1.444.137.308 rupiah dengan DP minimal 10% selama 20 tahun ya. Per bulannya sekitar 8.577.600 rupiah. Dan cara bayar yang kedua dengan 6 kali cicil DP, harganya adalah 1.556.836.859 rupiah dengan DP minimal 10%, tenornya 20 tahun. Cicilan per bulannya sekitar 8.948.823 rupiah. Ini buat Anda nih yang mau tanya-tanya lebih detail atau mungkin mau lihat langsung ke lokasi, caranya gampang banget. Langsung aja klik link di deskripsi ya. Dan Anda tidak perlu takut, nggak perlu khawatir. Siapapun yang dapat infonya dari Farm Estate sudah kami briefing. Mereka tidak akan ngejar-ngejar kalian dan Anda akan dibantu dengan semaksimal mungkin. Sip, kita udah beres bahas harga cara bayar. Sekarang kita akan masuk ke segmen tes akses. Oke, sekarang kita akan tes akses dari depan Cluster Hiraet Melia ke Transmart Bintaro dengan jalan kaki. Kira-kira berapa waktunya? Kita 1, 2, 3, yuk kita jalan. Enak nih, ada area buat jalan kaki atau mau buat jogging udah disediakan di sini dan areanya tuh asri banget, banyak pohon-pohon. Jadi kalau pagi hari, siang hari sampai sore hari adem banget di sini. Nah, ini kita udah sampai di persimpangan di depan jalan utamanya. Nah, di sebelah sana ada Hokben, ada Splash Water Park. Dan ini sebelah kita persis ada Farmers Family. Ditempuh dalam waktu 2 menit 20 detik. Yuk lanjut.
Di seberang sana banyak area pertokoan, ada Indomaret, ada kuliner, dan masih banyak lainnya. Nah, di sebelah kanan ini kita udah sampai McD nih. McD cuma 3,5 menit udah sampai ke McD. Nah, sebelahnya McD ini udah sampai kita nih, Transmart nih. Kita lihat ya. Jadi kalau misalkan Anda mau kumpul sama keluarga, nonton, mau weekend, tapi nggak mau terlalu jauh karena takut macet, nggak perlu khawatir, di sini udah ada. Ada CGV, sinemanya, dan ada area untuk bermain anak di atas. Hai, kita lihat nih. Kita stop dulu waktunya. 4 menit 18 detik. Jadi Anda bayangin ya, kalau Anda tinggal di Piramili ya, Anda mau kemana-mana tuh gampang. Fasilitas di sekeliling kawasannya tuh udah jadi semua. Jadi Anda pas pindah ke sini udah enak banget nih. Sekolah di sekitar sini juga banyak. Jadi hanya bisa ditempuh dalam waktu sekitar 10-15 menit. Request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget, langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tonton video-video terbaru dari Farmeset. Share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari rumah. Itu aja dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.